Tiga hal yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat kontrak API yang baik. Yang pertama, pastikan sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi jangan sampai teman-teman bikin yang tidak sesuai kaidah. Misalnya, untuk ngambil data ya pakainya HTTP GET. Untuk membuat data, pakainya misalnya POST ya. Untuk mengupdate data misalnya pakai put atau patch, untuk menghapus data pakainya delete. Jadi jangan sampai teman-teman digonta-ganti tuh. Untuk ngambil data misalnya pakainya get gitu ya, tapi untuk mengupdate data atau mendelete data juga pakainya get misalnya seperti itu. Nah itu jangan ya, jadi harus sesuai kaidah RESTful API. Oke, yang kedua, pastikan sesuai kebutuhan klien. Jadi kalau misalnya klien butuh API-nya A, B, C, ya teman-teman bikin API-nya A, B, dan juga C. Nah, teman-teman nggak perlu bikin API yang memang tidak dibutuhkan. Buat apa gitu ya? Dan termasuk teman-teman juga harus perhatikan, kliennya tuh butuhnya data apa aja. Jadi misalnya kalau di satu halaman web atau mobile butuh API-nya adalah ABC, ya teman-teman bikin ABC. Kalau inputnya dan responsnya butuhnya ABC, ya teman-teman juga bikin sesuai seperti itu. Jadi ngikutin kebutuhan kliennya, bukan semaunya kita gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, itu jangan expose internal kompleksitas dari si API-nya. Jadi pastikan si kliennya itu dipermudah. Contoh misalnya ya, misalnya ketika teman-teman bikin aplikasi atau API untuk check out barang misalnya gitu ya. Nah, teman-teman misal aja bikin dua API. API pertama untuk ngecek stoknya, API yang kedua untuk ngebikin ordernya misalnya. Jadi nanti si klien suruh manggil dua API. API pertama ngecek stoknya, API yang kedua bikin ordernya. Nah itu artinya mengekspos kompleksitas dari sistemnya keluar. Jadi suruh si klien yang mikirin. Nah itu harusnya nggak boleh. Jadi harusnya kita yang mikirin yang bikin API-nya. Jadi kita waktu bikin API, kita udah jelasin, ini ada satu API untuk create order. Nah, di sini nanti akan divalidasi. Kalau stoknya ada, maka balikannya sukses. Kalau stoknya nggak ada, maka balikannya contohnya bad request. Stoknya nggak ada. Jadi kita buat satu API yang memang sudah jelas ya, dibungkus kompleksitasnya. Jadi jangan suruh si klien yang manggil API A, B, C, lalu ke D gitu ya. Itu malah bikin ribet si kliennya. Jadi ini tiga hal yang bisa teman-teman gunakan ya ketika nanti membuat kontrak API.